Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Humam dengan NIM 240402008. Di sini saya akan merangkai rangkaian dengan beban RLC dan dihubungkan dengan beban AC. Dan kemudian kita akan menganalisis grafik dari tegangan resistor juga, tegangan induktor, dan akan menganalisis apakah terjadi beban fase atau recessive bias. Oke, yang pertama kita cari yang namanya resistor. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita cari yang namanya itu induktor. Ya, sudah dapat. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita cari yang namanya kapasitor. Ya, kita taruh di sini. Ya sudah. Setelah tiga komponen ini kita masukkan namanya visin. Habis itu kita cari AC ampermeter dan AC voltmeter. Ya, kita taruh. Ya, visinnya udah kita taruh. Selanjutnya AC voltmeter. Oke, untuk rangkaiannya kita hubungkan semuanya. Ya, sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu visin. Jadi sin adalah sumber sin atau visin adalah sumber tegangan bolak-balik AC dengan bentuk gelombang sinusoidal. Ini sering digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal AC, seperti dalam rangkaian RLC, filter, atau analisis frekuensi. Untuk rumusnya itu V T sama dengan Vm dikali sin 2T Vt tambah omega. Oke, kita rangkai semua rangkaiannya.
Ya, sekarang kita taruh sinnya di pada rangkaian tersebut. Kita ubah nilai amplitudenya sebesar 50 dan frekuensinya itu sekitar 850. Terus kita ubah juga resistornya sebesar 50 ohm. Nah, untuk induktornya kita ubah menjadi 0,4 Henry. Dan kapasitornya kita ubah ke 2 mikrofarad. Dan nilai yang ada pada Vsin amplitudonya kita ubah menjadi 50. Dan frekuensinya kita ubah menjadi 850. Lalu kita ambil osiloskop. Kita cari osiloskop. Kita letakkan di sini. Lalu kita run. Ya, kita melihat hasil dari resistor, nilai dari resistor, indikator, induktor dan kapasitor. Lalu kita membuat rangkaian yang kedua. Ya, hasilnya udah kita lihat tadi untuk rangkaian resistornya, induktor dan kapasitornya. Baru kita buat rangkaian kedua. Ya, sama seperti rangkaian di atas, kita buat sama serinya ya. Ya, kita ambil resistor juga, induktor, dan kapasitor. Kita ambil induktornya, terus kapasitornya. Terus ground. Adutnya itu adalah sin. Sinnya kita tambahkan. Kita sambungkan semua rangkaiannya. Kita sambungkan ke ground. Untuk sinnya kita ubah nilainya, amplitudenya jadi 50, nilai frekuensinya 850. Lalu untuk resistornya kita ubah jadi 50 ohm. Induktornya kita ubah jadi 0,4 Henry.
Selanjutnya kapasitornya kita ubah ke 2 mikrofarad. Terus kita cari namanya analog. Nah, jadi fungsi analog itu mengacu pada cara kerja suatu sistem atau sinyal yang berubah-ubah terus terhadap waktu dan mewakili besaran fisik nyata seperti tegangan, arus, suhu, atau cahaya. Jadi analog ini adalah berfungsi dalam simulasi adalah untuk memodelkan pelaku sinyal dan komponen nyata yang berubah secara kontinu seperti tegangan dan arus dalam rangkaian listrik. Oke, kita masukkan current resistor pada rangkaian. Itu rangkaian pertama, baru voltage indikator dan kapasitor untuk rangkaian kedua. Kita buat voltage pada resistor, voltage pada indikator, dan voltage pada kapasitor. Lalu pada oscilloscope kita hubungkan ke A, ke resistor. Dan B ke induktor. Lalu kita tarik R2 ke dalam analog yang dilanjutkan dengan R21 dan L21. Sebelum kita run, ya, dan kita mendapatkan hasil nilai yang ada pada resistor. Bisa kita lihat ya. Setelah kita masukkan semua nilainya, selanjutnya kita run dan kita atur pada analognya. Kita atur dan kita mendapatkan grafik. Nah, grafik yang ada. Sini kita didapat
Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.